Romi Fadli. Dava ada? Hadir, Bu. Oke. Oke, Yazid ada? Hadir, Bu. Oke. Heidi? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ahmad Nathan? Hadir. Oke. Lili Karoma? Diyazki? Hadir, Bu. Oke, Romi, oke. Saat? Hadir, Bu. Oke. Sahrul Faiz? Hadir, Bu. Oke. Sudah semua ada yang belum di absen? Saya, Bu, Ahmad Farid Raihan. Oh ya, Ahmad Raihan. Oke. Ibu akan kirim dulu materinya ya. Oke, Ibu akan share screen. Hari ini kita belajar tentang aritmatika digital. Ya, oke, bagian-bagian yang akan kita pelajarin apa saja? Dia ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita akan belajar tentang aritmatika bilangan digital penjumlahan dulu ya. Jadi ini aturannya. Aturan penjumlahan itu yaitu 0 ditambah 0 hasilnya 0. Ya. 0 ditambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 0. Carry off 1 ya. Jadi dia ditulis 0 disimpan 1 gitu ya. Contohnya, ini ada 101 ditambah 1 dengan 1 ya. 101 ditambah 1, 1. 1 ditambah 1 ditulis 0, carry off-nya 1 di atas. 1 ditambah 1 ditulis 0, carry off-nya 1 di atas lagi. 1 ditambah 1 ditulis 0, carry off-nya 1 lagi di atas. 1 ditambah 0 baru 1 di bawahnya. Sehingga 101 ditambah 1 biner menjadi 1 0 0 0 0 biner. Nah, sekarang bilangan yang tadi itu dikonversikan ya. Kita konversikan ke desimal. Ada dua cara untuk pengkonversian ke bilangan desimal ya. Misalnya ini 101. Dari ujung paling ujung itu kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 begitu ya. Dijumlahkan. 2 pangkat 0 itu 1. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 itu akan menjadi 1. Tulis 1. 2 pangkat 1 2. Dikali 0 jadi 0. 2 pangkat 2 4. 4 ditambah 1 5. Gampang ya. 2 pangkat 0
1. Tulis 1 di bawah. 2 pangkat 1, 2. 2 kali 1, 2. Tulis. Jadi 5 tambah 3 jadi 8. Begitu ya. Ini cara gampang ya. Atau diubah kembali ke biner. Jadi 8 tadi ya. 8 bagi 2, 4 ya. 4 tulis di bawah. Ada sisanya enggak? Enggak ada, tulis semua. 4 bagi 2 berapa? 2. 2 ada sisanya enggak? Enggak ada, tulis lagi 0. 2 bagi 2 berapa? 1. Ada sisanya enggak? Enggak, tulis 0. Berarti 1, 0, 0, 0. Cocok ya kan? Cocok, semoga cocok ya. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ada soal nih. Nah, coba kalian jumlahkan dulu ya. Oke. Baru kita ke oktal. Di slide ke-7 ya. Oke, Ibu akan stop share, nanti kita akan bergantian share. Silakan kerjakan di slide 7 ya.
Udah? Silakan. Kalau udah silakan di-share. Ahmad Raihan udah? Belum Bu, lagi setting komputer masalahnya Bu. Oh gitu. Yang lainnya Dava? Bentar Bu. Oke. Sip, sip, sip. Seperti ini, Bu. Bu, Bu Tajib. Saya belum absen, Fernanda. Oke. Seperti ini, Bu. Tar, Ibu cek. Sebentar. Yazid ya. Yazid. Oke. 1001. Oke. 100110. 100100. Ini 11010. Oke. Sebentar. Oke, mantap. Yang lainnya silakan. Saya, Bu. Oke, Heidi. Nah, gini, Bu. Oke. Ini hasilnya, Bu. Oke, mantap. Hasilnya. Oke, 10. Yang tadi itu agak lain ya. Yang Yazid itu angkanya agak ini ya. 100 Yazid tadi yang kedua. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti dicek lagi ya. Siapa tahu Ibu juga yang salah. Oke, ini sama soalnya sama Ibu nih. Oke, 110. Oke, mantap. Keren ya. Ada lagi? Sebelum kita lanjut. Maaf, Bu, punya saya tadi gimana, Bu? Coba dibuka lagi. Coba di-share screen. Berartinya benar 20 kok, Bu. Ya Bentar. benar. Cuman ininya penjumlahannya benar. Cuman angkanya itu agak lebih 1 gitu. Nah ini kan 10010. Benar, Bu. 00010. Coba ntar dulu. 00. Oh ya, di sini ya. Ya kan? Oh iya, di sini ya, Bu. 1. Ini kan 4816 ya. Oke. Ini berapa sih? 10. Ini 2. 4816. Di situnya benar sih, di terakhirnya aja tadi. Sini kan, Bu. Oke, sip. Betul itu Yazid. Ada lagi yang mau di-share screen? Oke, kalau nggak ada, Ibu lanjut materi aja ya. Nanti yang lain boleh dicoba-coba di rumah.
Sekarang kita ke penjumlahan oktal. Jadi aturan dari penjumlahan bilangan oktal itu yaitu pertama jumlahkan setiap kolom secara desimal. Baru ubah dari hasil penjumlahan yang desimal langsung ke oktal. Baru tuliskan dari hasil digit paling akhir dari hasil oktal. Sisanya carry off dan pindah ke digit ke depannya. Kita akan cek seperti ini. Ini penjumlahannya ya. Jadi di sini ada 37 ditambah 16. Oktal itu kan 8 ya? 8. Iya, Bu. Oke. 7 ditambah 6 berapa? 7 tambah 7 kan 14 ya kan? 7 tambah 6 itu berarti 15 ya kan? 13, Bu. Oh, 7 tambah 6, 13. Pinter gitu. Berarti nggak ngantuk ya, alhamdulillah. 13. 13 kurang 8, 5 ya. Oke, berarti nanti tadi sisanya 1 itu kan 8 ya. 1 itu pindahkan ke atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Hasilnya 55. Begitu ya. Atau yang ini gimana? Oh ya, ini sama aja ya, 13 tadi ya. 13 dia ada carry-nya baru pindahkan ke situ jadi 5 ini berarti jadinya 55. Begitu ya. Oke. Terus yang ini dia 7 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 7, tulis 7. Ini mengubah bilangan oktal menjadi bilangan desimal yang ini ya. Baru 2 dikali 8 pangkat 1. 2 kali 8. 8 pangkat 1 kan 8 ya. Berarti hasilnya 16. Yang ketiga 3 kali 8 pangkat 2. Pokoknya dia itu 8-nya dari ujung itu pangkat 0, 1, 2, dan 3. Jadi 3 pangkat 64. Hasilnya 192. 4 dikali 8 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 3 itu 512 dikali 4 hasilnya 2048. Dijumlahkan 2263. Jadi 4327 oktal sama dengan 2263 desimal. Seperti itu ya. Gampang banget ya. Ini cara kedua. Dia bilang ini pakai cara kedua. Konversikan masing-masing bilangan desimal. Baru dijumlahkan, ubah kembali hasilnya ke biner. Mana aja sih sebenarnya yang gampang ya. Kalau ini dia konversikan satu-satu dulu ya. Jadi 37 tadi kan 8 pangkat 0 itu mana ya ini? 7 ya. 1 ya. 8 pangkat 0 kan 1. 1 kali 7, 7 tulis. Ini dikali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 dikali 3. Hasilnya 24. 31 di sini ya. Tulis 31. Kalau ini 8 pangkat 0 dikali 6. 8 pangkat 0 kan 1. 1 kali 6, 6. Tulis sini. 8 pangkat 1, 8. 8 kali 1, 8. Dijumlahkan 14. 14 tambah 31 hasilnya 45. 45 dibagi 8 hasilnya 5. Ya kan? Sisanya 5 kan? 5 kali 8 kan 40 ya. Sisanya 5. Hasilnya 55. Mana aja yang gampang sih sebenarnya ya. Ini tadi pakai yang sebelah ini pakai cara yang kedua. Nah, sekarang kalian jumlahkan yang ini. Jumlahkan 376 oktal ditambah 45 oktal. Berapa hasilnya? Oke. Ibu tunggu 10 menit sebelum kita ke heksadesimal. Ibu akan stop share slide 11 ya. Oke.
Udah selesai? Silakan kalau udah selesai biar kita lanjut lagi, masih ada bilangan-bilangan yang lain. Udah, Bu. Oke, Ahmad Raihan, silakan. Ya tahu benar apa enggaknya, Bu. Apa yang penting sudah berusaha. Ini, Bu. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Nah, Bu. Oke, betul itu 443 ya. Caranya di atas. Oke. Ya 5 tambah 6, 11. 11 kurang 8, ada sisa 3. Oke. 1 tambah 7 tambah 4, 12. 12 kurang 8. Sisanya 4. 1 tambah 3 hasilnya 4. Jadi 443. Oke, Bu. Yang lainnya? Saat Saya seperti ini Bu, 443. Saya tadi ngitungnya pakai dibuat ke desimal dulu baru diubah ke ini oktal. Terus ini penjumlahan desimal. Wih, mantap. Gak apa-apa. Banyak cara menuju Roma. Yazid. Oke, keren ya. Yang lainnya? Oke, kalau sudah nggak ada, kita akan lanjutkan slide-nya ya. Ibu akan share screen, kita akan lanjutkan materi. Sekarang kita ke, tadi kan oktal. Tadi udah oktal, udah beres ya. Sekarang kita ke heksadesimal. Jadi heksadesimal itu ada aturannya juga ya. Jumlahkan setiap kolom secara desimal. Ubah dari hasil penjumlahan yang desimal langsung ke heksadesimal. Baru setelah itu kalian tulis dari hasil digit paling akhir dari hasil heksadesimal. Sisanya carry off. Carry off-nya pindah ke depannya. Seperti itu ya. Kita akan cek heksadesimal. Seperti ini ya. Sama sebenarnya konsepnya ya. Kalau oktal itu 8, kalau heksadesimal itu 16. Kan? Dia bilang 37 ditambah 1A. Nah, tetapi di sini kalau heksa itu ada hurufnya ya. Kalau dia setelah 9, dia itu berubah jadi A, B, C, D, sampai F. Ya, 16 menjadi 10. Gitu ya. Oke, misalnya ini 37 ditambah 1A. 1A, A itu kan 10 di sini. A itu 10. A itu 10. 16 pangkat 1. Pangkat 0 itu kan 1. 1 dikali 10 itu hasilnya 10.
16 pangkat 1 itu hasilnya 16. 16 dikali 1 itu 16. Tulis 2. Bilangan sebelumnya itu ada 37, diheksakan dulu. Jadi 16 pangkat 0 itu 1. 1 itu di sini kali 7. Jadi 1. 1 jadi 7 ya. Jadi 16 pangkat 1 itu 16 kali 3 jadi 48. Dijumlahkan. Hasilnya itu ada 81. Nah, jadi 81 dibagi 16, sisanya di sini ada 1 ya. Nah, 81 dibagi 16 itu 5. Sisanya 1. Berarti hasilnya 51 gitu ya. Ini ada soal. Yang di sini tadi ada pertanyaan? Enggak ada ya. Sekarang soal dulu, 10 menit soal. Oke, silakan kalian kerjakan soal. E8 ditambah 9A. Ibu akan stop share juga. Sudah?
Ahmad Nathan, Romi Fadli, Lili Karoma, yang Bu. oke, yang udah silakan di-share. Gampang banget kok itu sebenarnya, nggak susah. Konsepnya sama kayak oktal. Sudah? Halo. Ahmad Raihan udah? Ya, kalau begitu Ibu lanjutkan, Ibu jadikan tugas saja ya untuk persiapan sebelum UTS itu ya. Jadi ini Ibu akan lanjutkan dulu slide-nya ya. Sudah, Bu. Oke, ya udah kalau gitu coba di-share. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Oke, mantap. 14 A10, 8 ditambah A, 18 dikurang 16 hasilnya 2. Oke. Satu itu sisanya itu. Ada carry off-nya ya. Ah, Oke, mantap. Keren ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, Ibu akan share screen ya. Sekarang kita ke komplement. Komplement itu ada komplement 1, komplement basis minus 1, atau komplement 2, komplement basis ya. Jadi komplement 1 pada biner. Komplement 1 itu dilakukan dengan 2 cara. Itu yang pertama yaitu mengurangkan masing-masing bit dari nilai bit 1. Yang kedua merubah semua bit 0 menjadi bit 1. Dan semua bit 1 menjadi bit 0. Gitu ya. Ini penjelasannya komplement digunakan dalam komputer digital
untuk merepresentasikan dan manipulasi bilangan negatif atau untuk menyederhanakan operasi pengurangan dan memanipulasi logika. Contoh komplemennya itu 1011 adalah ini dirubah jadi 0 ya, 0. 1 dirubah jadi 0, 0 dirubah jadi 1, 1 dirubah jadi 0, 1 dirubah jadi 0, 0 dirubah jadi 1. Nah, cara pertama ini dikurangkan. 1 semua dikurang dengan hasilnya 10110. Jadi hasilnya 01001. Jadi pengurangannya ini sebenarnya hanya merubah 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Seperti itu. Tuh. Ini komplement 1 bilangan biner dilakukan dengan 2 cara. Yaitu mengurangkan masing-masing dari bit nilai bit 1 atau merubah 0 menjadi 1 dan semua 1 menjadi 0. Oh, begitu ya. Oke. Kalau pengurangan cara biasa seperti ini, misalnya 1 dikurang 0, 1. 0 kurang 1, 1. Dia minjem ya, 0 kurang 1. Tadi karena udah dipinjam jadi 0. 1 kurang 0, 0. Karena kan udah dipinjam tadi. 1 kurang 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1. Kalau ini dijumlah dulu. Setelah dijumlah ditambahkan 1. Jadi dia berubah 0, 0, 0, 1, 1. Gitu ya. Ini komplement 2. Komplement 2 itu adalah hasil dari komplement 1 ditambahkan 1. Oh, yang tadi berarti ya, dijumlah ditambahkan 1. Ini ditambah, dijumlah ini, baru nanti ditambahkan 1 seperti ini. Gitu ya, oke. Kalau pengurangan, ini komplement adalah 2 hasil dari komplement 1 ditambah 1. Ini tadi udah ya. Di komplement 2 nilai carry off terakhir dihilangkan. Oh, kalau ada carry-nya dihilangkan. Ini carry terakhirnya dihilangkan. Jadi dia kayak gini, 1 ditambah 0, 1 ya kan. 0 tambah 1, 1 ya kan. 0 tambah 0, 0. 1 ditambah 1, 0, 1 ya kan. 1 ditambah 1, 0, 1. Tapi 1 yang terakhirnya ini dihilangkan. Oke, ini ada soalnya nanti aja dikerjakan ya. Ini heksadesimal, kita tadi kan udah heksa, tapi kita belum memahami penjumlahan dan pengurangannya. Ya, seperti ini penjumlahan dan pengurangan. Ini tadi yang tadi ya, 182. Penjumlahannya 9A ditambah 43. 9A, A ditambah 3, A dikembalikan dulu ke awal, tadi 10. 10 ditambah 3, 13. 13 itu jadi D. 9 tambah 4, 13. 13 jadi D. Ini tadi udah ada di soal yang ini ya. Oke, ini pengurangannya. Pengurangannya itu D dikurang 43. D tadi 13. 13 kurang 3 itu 10. 10 itu A. Ya kan? D 13. 13 kurang 4 itu 9. Jadi 9A. Gitu ya. Ini 182 dikurang 9A. 2 dengan A. A tadi 10 ya. 2 itu jadi dia 2 dikurang, jadi 16 ditambah 2 dikurang 10. Gitu ya. Jadi sama dengan dia 8 di sini. Terus yang kedua ini 16 ditambah 8 dikurang 1 dikurang 9. Hasilnya 14. 14 itu apa? 14 itu E. Gitu ya. Oke, semoga paham ya. Terus ini BCD. Operasi BCD. Jadi BCD ini terdiri dari BCD ini nilainya mutlak ya, ada tabelnya. Jadi dia itu dibagi 2, jadi ada ecatetraden dan pseudotetraden ya. Jadi menjelaskan bagian ecatetraden dengan 8421 code gitu ya, sebagai bagian dari kode biner yang dapat digunakan dalam BCD. Jadi menjelaskan pseudotetraden tidak dapat digunakan sebagai kode BCD ketika melakukan operasi aritmatika BCD dan hasilnya berada pada area pseudotetraden. Hasilnya harus dikoreksi dengan menambahkan bilangan 6
desimal 10 atau 0,110. Kita akan lihat ada contohnya enggak. Oh ini. Jadi operasi penjumlahan BCD, dia bilang jumlahkan BCD dengan A 0100 dan B 0101. Jadi 0100A 0101. Berarti dijumlahkan ya. 0 tambah 1, 1 ya. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0 carry 1. Satunya turun. Dikoreksi, dia masuk ke eca atau pseudo. 1001. Ternyata ada. 1001 itu dimasuk ke eca tetraden. Berarti dia masuk ke bilangan BCD. Kalau dia nggak ada di BCD, berarti dia masuk ke pseudo tetraden. Ini ada soalnya nanti dikerjakan, nanti dipresentasikan 1 hari sebelum UTS. Oke? Ibu akan stop share. Sekarang tinggal presentasi ini, teman kalian yang maju. Kelompok berapa? 3 sekarang ya berarti ya. Oke, Bapak catat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 berkesempatan untuk mempresentasikan materi, yaitu tentang aljabar boolean. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Diaski Arta Putra Wijaya, dan juga saya Yazza Fikirsat. Di sini akan ada 3 pembahasan, yaitu pertama tentang aljabar boolean, yang kedua fungsi boolean, dan juga tentang praktikum. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Diaski. Kepada Diaski, saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi aljabar boolean. Secara matematika, aljabar boolean dapat didefinisikan sebagai B, yang mana B adalah sebuah himpunan yang didefinisikan pada 2 operator biner, plus, or, dan n. Dan sebuah operator unir not. Misalkan 0 dan 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B, maka B plus, 0,1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, E, B berlaku aksioma atau postulat huntingan itu terdapat 4, yaitu identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Di sini ada contoh-contohnya. Oke, next. Aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan buah elemen 0 dan 1, yaitu B 0, 1 operator biner plus, or, dan n operator unir not. Sebuah aljabar boolean dapat dikatakan sebagai aljabar boolean dua nilai apabila masing-masing hasil operasi baik itu n, or, ataupun bersama bernilai sama. Nah, di sini ada contoh sebagai berikut. Tabel kebenaran tersebut adalah tabel kebenaran distributif pada tabel tersebut. Di bagian yang diarsip terlihat bahwa aljabar boolean tersebut adalah aljabar boolean dua nilai karena memiliki hasil yang sama persis. Next. Prinsip dualitas. Pada aljabar boolean ini karena banyak ditemukan kesamaan identik yang dapat diperoleh kesamaan lainnya. S disebut sebagai dual dari S diperoleh dengan cara mengganti titik-titik itu artinya kali dengan plus, plus dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiar operator not tetap apa adanya. Dari contoh tersebut terlihat bahwa cara kedua adalah dual dari cara pertama, karena cara kedua diperoleh dengan cara mengganti kali dengan plus, plus dengan kali. Jadi caranya itu A kali B plus C sama dengan A kali B plus AC. Dan cara kedua, A plus B kali C sama dengan A plus B kali A plus C. Next.
Hukum-hukum aljabar boolean terbagi 11 hukum, yaitu hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominasi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, hukum 01. Next. Fungsi aljabar boolean atau fungsi biner adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean yang biasanya dituliskan sebagai berikut. F B pangkat N sama dengan B. Yang di dalam hal ini B pangkat N adalah hubungan beranggotakan pasangan terurut ganda N order N tuple di dalam daerah asal B. Next. Setiap perubahan di dalam fungsi boolean termasuk dalam komplemennya disebut literal. Contoh fungsinya f x, y, z sama dengan x, y, z. Pada fungsi tersebut terdapat 3 buah literal, x, y, dan z. Nah, di sini ada contoh tabel kebenaran dari fungsi f, y, z. Next. Oke, baik. Terima kasih, Diaski. Sekarang giliran saya, yaitu yang selanjutnya bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik itu ada dua. Yang pertama itu SOP atau sum of product, dan juga yang kedua itu POS atau product of sum. Jadi perbedaannya adalah kalau SOP atau sum of product itu adalah penjumlahan dari hasil kali, sementara product of sum itu adalah perkalian dari hasil jumlah. Jadi bentuk kalau suku-suku di dalam sum of product itu dinamakan dengan min term, sementara yang di product of sum itu disebut sebagai max term. Jadi ini adalah contoh fungsinya. Yang ini fungsi f, x, y, z sama dengan x aksen, terus y aksen, z plus, dan seterusnya. Dan ini juga selanjutnya fungsi dari product of sum, yaitu penjumlahannya yang dikali. Oke, untuk selanjutnya adalah tabel N dan OR. Jadi tabel N dan OR itu sebenarnya dibuat untuk memudahkan pengerjaan soal-soal penyederhanaan sebuah fungsi boolean ya. Itu mulai dari A dikali 0 sama dengan 0, terus A ditambah 0 sama dengan A, terus A dikali 1 sama dengan A ditambah 1 sama dengan 1, terus A double not atau double strip di atas itu sama dengan 1, terus ada double strip juga sama 1, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu teorema De Morgan. Jadi teorema De Morgan itu ada dua. Yang pertama itu teori ini menyatakan bahwa komplement dari hasil penjumlahan akan sama dengan hasil perkalian dari masing-masing komplement. Jadi bentuk teori yang pertama itu seperti ini. Dalam kurung A plus B dikomplementkan sama dengan A komplement dikali B komplement. Nah, untuk yang kedua, teori ini menyatakan bahwa komplement dari hasil perkalian akan sama dengan hasil penjumlahan dari masing-masing komplement. Jadi teori ini bentuknya seperti ini. A dalam kurung A dikali B komplement sama dengan A komplement ditambah B komplement. Oke, yang selanjutnya adalah praktikum. Nah, di sini ada sebuah fungsi F, yaitu A komplement dikali B dikali C komplement ditambah A dikali B dikali C komplement. Nah, ini bentuk ininya ya, bentuk rangkaiannya. Dan ini hasil penyederhanaannya. Yang pertama itu A komplement yang perlu dikeluarkan pertama yaitu B dikali C komplement, karena di kedua ini ada. Jadi ya, dikeluarkan dulu dan tersisa A komplement ditambah A terus dikali B dikali C komplement. Nah, ini kan A komplement ditambah A itu kan sama dengan 1 ya. Jadi nggak perlu ditulis dan hasil penyederhanaannya seperti ini. Nah, oke, untuk praktikumnya sebentar Bu. Share dulu ini yang komplement.
Sudah terlihat, Bu? Halo. Udah. Oke. Kan tadi ada 3 termnya ya, itu A, B, dan juga C. Nah, dari hasil penyederhanaannya, tadi diketahui bahwa B dan juga B dikali C komplement itu artinya dia akan menyala ketika B menyala dan C itu mati. Ketika B hidup dan juga C hidup, maka hasil rangkaiannya akan mati. Dan apapun yang dilakukan oleh A itu tidak berpengaruh, dia mau hidup atau mati. Yang berpengaruh adalah B dan juga C. Ketika B hidup, maka dia akan hidup kecuali C-nya juga hidup. Jadi dia ketika C-nya hidup, dia akan mati. Oke, untuk selanjutnya, ini ada yang kedua. Fungsinya yaitu A dikali C komplement ditambah A dikali B dikali C komplement. Jadi di sini ada yang sama yaitu A dikali C komplement. Di sini juga ada sehingga dikeluarkan A dikali C komplement dikali 1 karena ini sudah dikeluarkan ditambah B. 1 ditambah B itu menghasilkan 1. Jadi hasil akhirnya A dikali C komplement. Di situ yang B. Nah, ini hasil ini. Dan sesuai penyederhanaannya tadi bahwa A dikali C komplement itu artinya yang berpengaruh yaitu 2 term ini. Ketika A hidup maka lampunya akan hidup asalkan C-nya itu mati. Ketika A-nya hidup dan C-nya mati, maka ketika A-nya hidup dan C-nya mati, dia akan hidup. Ketika A-nya hidup dan C-nya hidup, lampunya akan mati. Oke, untuk selanjutnya yang C. Nah, ini ada fungsinya A komplement ditambah C komplement dikali B ditambah D komplement. Dan ini dikomplementkan dari awal sampai akhir. Nah, hasil penyederhanaannya, mana tadi? Hasil penyederhanaannya yaitu A dikali C komplement ditambah B komplement dikali D. Itu mengisyaratkan bahwa lampu itu akan hidup ketika A dihidupkan atau D dihidupkan asalkan B-nya mati dan juga C-nya mati. Begitu. Oke, untuk yang selanjutnya, yang D, ini ada fungsi A dikali BC ditambah AB ditambah B komplement. Jadi A-nya tetap di luar, terus ini ada di setiap termnya ada B-nya, sehingga B-nya dikeluarkan. Terus seperti ini. Nah, di sini, ini kan A ditambah A aksen itu bernilai 1. Nah, terus di sini C ditambah 1 itu bernilai 1. Nah, maka hasil akhirnya adalah A dikali B. Berarti itu yang itu A sama B. Nah, seperti ini. Dia akan hidup asalkan A dan B-nya hidup. Kalau salah satu mati, dia akan mati. Dan C ini tidak berpengaruh. Oke, yang untuk selanjutnya. Nah, di sini. Ini penyederhanaannya lumayan panjang. Jadi ini ada fungsi A ditambah B dikali BC plus AB dikali B dikali A komplement. Nah, dari penyederhanaannya ditemukan bahwa hasil akhirnya sebenarnya hanya B komplement. Nah, di sini. Jadi dia akan lampu akan hidup ketika B-nya itu mati. Ketika dihidupkan dia akan justru lampunya akan mati. Seperti itu presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada banyak kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Nggak ada, Bu. Oke.
Oh ini ya slide-nya. Oke mantap. Ini makalahnya. Coba ibu cek. Sip. Terus ke bawah. Oke terus. Terus. Tabelnya nggak ada keterangannya ya itu. Tabel 1, tabel apa gitu. Oh, Kan nggak ada, Bu. nanti ditambahkan ya. Ya, Bu. Oke, terus ke bawah lagi, ke bawah, ke bawah. Terus. The Morgan. Ini kan gambar, maksudnya nanti ditambahkan jadi gambar ya. Gambar Iya, 1. Bu. Oke. Terus. Sudah, Bu. Oke, mantap. Ini ada ini di tubuh tulisan ini. Sudah, Bu. Ini beberapa nanti saya tunjukkan di fungsi. Nah, di sini, Bu, ini sudah ada nih menurut Munir halaman 281. Terus mana lagi tadi? Ini menurut Widianto di halaman 13. Terus ini menurut Mano, karena bukunya nggak ada ininya, jadi nggak ada halamannya, Bu, nggak diketahui halamannya. Tapi dia menjelaskan tentang teorema De Morgannya. Terus ini menurut Muklas jadi halaman 30. Bahwa penerapan aljabar itu salah satunya adalah tentang rangkaian sirkuit elektron. Oke, nanti dikumpulkan Pak Ahmad Raihan ya, Oke, Bu. setelah direvisi. Teman-temannya nggak ada pertanyaan ke aljabar boolean? Oke, tadi presentasinya bagus ya, bagus banget ya presentasinya Yazid dengan siapa tadi ya? Diaski ya, bagus ya. Kalian semester berapa sih? Semester 3 ya sekarang ya? Semester 3, Bu. Semester 3. Kalian kelas reguler ini kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Kalian nggak ikut program ini, program kampus mengajar gitu, ada nggak? Nggak tahu tuh. Itu semester 5 Bu, minimal kayaknya. Terus semester 5 kayaknya, Bu. Oh, semester 5. Cocok lah buat ini kalian. Soalnya cara kalian itu apa namanya menguasai materi, itu menyampaikan materi itu mantap banget menurut Ibu ya. Oke, apalagi ya? Sebenarnya waktu kita ini masih panjang ya, masih ada setengah jam lebih lagi ya. Jadi Ibu kasih soal aja lah ke kalian ya, kalau nggak ada pertanyaan dibolehan ya. Tadi di slide terakhir itu penjumlahan heksadesimal ya. Apa tuh namanya penjumlahan heksadesimal itu tadi ada berapa soal? 2 soal ya. Itu aja nanti dikerjakan dulu ya. Ibu akan tunggu nanti kita akan review ya penjumlahannya seperti apa, atau yang tadi yang BCD boleh dicoba juga, BCD sama yang satu lagi heksadesimal ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Yang pengurangan, Bu. Iya, Ibu kasih waktu 10 menit baru nanti apa tuh namanya kita review ya.
Udah selesai? Silakan yang udah selesai di-share. Ahmad Raihan dan Yazid. Syahrul. Kalau nggak ada yang jawab, Ibu akan share screen yang di slide 27 dulu ya. Ini di slide 27. Slide 28 maksudnya salah Ibu ya. Ini bisa diedit langsung nggak? Jangan-jangan Ibu protek tadi. Oke, dia dijumlahkan ini ya. Nah, dia protek lagi. Sebentar Ibu akan stop share. Ibu kelas dulu ya. Ibu akan buka proteknya biar dia tidak diprotek. Sambil kalian mengerjakan slide 24, Ibu akan jelaskan slide 28 tadi sebenarnya ya, bukan slide 27. Oh, sebentar. Ibu akan share screen ke sini. Nih, ini dia tadi ya. Dia bilang dijumlahkan, kita akan jumlahkan. Ini ke bawah nggak bisa. Aduh, gimana ini? Oke, ini aja deh buat. Ininya kita hilangkan dulu. Nah, ini jumlahkan bawahnya ya. Kita jumlahkan. Kita dari sini nggak bisa. Sebentar. Gitu aja. Ini aja ya. 0 tambah 1 hasilnya berapa? 1 ya kan. Baru ke sini. 0 tambah 1 hasilnya 1 ya kan. Baru ini 0, 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 0, 1. Oke, baru ini maaf lah ya, ini Ibu rada gaptek ini. Jadi seperti ini penjumlahannya. Jadi 1, 1, 1, 1. Hasilnya 1 semua. Nah, setelah itu kita akan cek dia masuk ke tetraden atau pseudotetraden. Nah, hasilnya tadi kan 1 semua. Ini 1 semua. Ternyata dia masuk ke pseudotetraden. Berarti hasil penjumlahan tadi masuk ke pseudotetraden. Oke, sekarang nomor slide 24 tadi ya. Yang nomor 2. Silakan yang mau share screen. Atau kita bahas bersama aja nih. Dikurangkan ya. Oke, ini bukan tab dulu ke sini. Nih. 1 dikurang 7 kan nggak bisa ya. Berarti dia harus ada peminjaman ya. Jadi dia harus minjam dulu jadi 16. Karena heksadesimal berarti 16 ya. 16 ditambah 1 jadi 17 ya. 17 dikurang 7. Jadi hasilnya di sini 10. Berarti 10. A. Iya, 10 itu berarti A. Gitu. Terus di sini ada E. E itu 14 ya.
Iya, tapi kan udah dipinjem, Bu. Jadi D. Oke, pinter ya. Jadi dikurang 2 jadi 12. apa? B kan? B, ya. Iya, betul jadi B. Pinter ya, keren. Terus di sini ada 2. 2 dikurang 6 kan nggak bisa, berarti dia minjem ya. Minjem jadi 16. 16 tambah 2 kan jadi 18 ya. 18 dikurang 6. Nah, jadi C. C. Mantap ya, keren. Begitu. Nih, hasilnya ini 1. Tadi kan udah dipinjam tuh. Habis jadinya. Jadi jawabannya C, B, A. Gitu ya. Paham? Paham ya semua ya? Oke, Ibu akan stop share. Oke, Bu rasa cukup ya. Tadi masih ada beberapa sisa latihannya. Nanti kalian coba. Sebisa mungkin dicoba setelah perkuliahan ini biar nggak lupa ya. Jadi nanti langsung ditumpuk ke slide persiapan menuju UTS. Jadi soal-soalnya nanti Ibu akan ambil dari sana biar kalian tidak puyeng ya. Terus terima kasih tadi yang sudah presentasi. Minggu depan disiapkan presentasinya. Presentasinya bagus, ditambah banget ya. Tadi dia nggak terlalu banyak tulisan, dia menjelaskan secara sempurna, kelihatan banget persiapannya. Jadi kita sama-sama belajar, Ibu belajar, kalian belajar ya gitu ya. Oke, Ibu rasa cukup. Sehat selalu sampai minggu depan. Sampai ketemu minggu depan ya. Sehat selalu. Ibu rasa cukup ya, Ibu akan tutup. Ibu izin leave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.